Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap. Di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal Ronaldinho. Oke. Ronaldinho ini punya bakat dan kemampuan yang luar biasa di sepak bola. Akan tetapi hidup tak cuma soal di atas lapangan hijau, Yep. tapi juga di atas ranjang. Ya. Karena kan harus tidur gitu. Itu mungkin bagi istrinya ya. Kan Ronaldinho belum punya istri loh. Oh iya Pak. Jadi selama ini. Nah, ada aspek lain yang menunjang bagi seorang pemain untuk bisa sukses sebagai pesepak bola top. Oke, nah Ronaldinho ini emang dikenal sebagai pemain yang mencintai sepak bola. Namun ada beberapa aspek dalam sepak bola yang tidak bisa disepelekan pada akhirnya. Nah sayangnya si Ronaldinho ini selalu merasa kalau aspek di atas lapangan adalah satu-satunya yang paling utama. Jadi bodo amat di hidup dia di luar lapangan, yang penting karir dia di sepak bola naik. Ya. Presiden Barcelona waktu itu Joan Laporta merekrut Ronaldinho dari Paris Saint-Germain pada 2003. Oke. Reputasinya pun mencuat dengan membela si Barca. Padahal Ronaldinho tuh baru bermain buat PSG waktu dia hijrah ke Eropa. Sebelumnya kan di Brazil ya. Karena ini pula tampaknya Barcelona belum tahu gimana perilakunya Ronaldinho di luar sepak bola. Hal ini juga yang diingat oleh pelatihnya di PSG yaitu Luis Fernandes. Dia tuh mengingat kalau Ronaldo ini kurang disiplin soal taktik. Jadi mungkin saat pelatihnya ngasih tau taktik kayak, yaudahlah aku mah gimana aku Iya. Dan lebih senang berpesta. Waduh. Fernandes ini ingat kalau Ronaldinho sering membawa perempuan ke kamar saat pertemuan tim. Ini yang di atas ranjang dia lebih penting daripada di atas Kayaknya dia mau lapangan. diskusi kayak, apakah bumi itu bunda? Main Uno. Main Uno. Aduh. Nah, meski demikian gaya hidupnya ini tidak membuat Ronaldinho terpuruk di atas lapangan sebenarnya. Tapi Alika tahu gaya hidup apa yang bisa bikin terpuruk? Apa tuh? Nganter jemput tiap hari tapi cuma dianggap teman. Wah, Wah itu pasti capek banget gitu. gaya hidup tidak sehat itu. Bener ya. Mantan pemain Gremio ini justru menjadi salah satu yang terbaik di dunia ketika ia membela Barcelona. Ya, kita tahu lah Ronaldinho zaman versi Barcelona itu versi terbaik Versi lah. terbaik, ya. Keduanya ini saling membutuhkan. Ditambah lagi Barca ini emang tengah membangun tim kuat setelah mengalami masa-masa sulit. Nah, debutnya di Camp Nou membuat orang-orang mengenal senyuman dan kenikmatannya mengolah bola. Jadi kayak selalu sambil senyum. bener, kayak di luar lapangan tuh dia kayak gak peduli kita, yang penting di atas lapangan dia tuh kayak menghibur kita gitu. Nah, segalanya tampak begitu menyenangkan bagi supporter dan juga penonton sepak bola. Sampai semua orang waktu itu menunggu magis apa yang akan dilakukan oleh Ronaldinho setiap dia bermain. Nah pada awal karirnya di Barcelona, gaya hidupnya itu masih biasa-biasa aja dan nggak menjadi masalah. Namun ketika mereka memenangi Liga Champions 2006, penurunan mulai terjadi. Ada video viral yang menunjukkan ia tengah berpesta dan berjoget sampai pagi. Waduh. Untung bukan pesta kecil-kecilan. Karena nanti yang datang siapa Kak? Aduh. Betul. Aduh, gentayangan ya. Nah, Barcelona sendiri menggunakan alasan flu perut sebagai alasan untuk menutupi ketidakhadiran Ronaldinho dalam latihan pagi. Jadi dia sering nggak datang Iya, latihan dan pagi. ditutupi ya waktu itu oleh klubnya. Nah, waktu itu juga ada cerita soal setelah dia pergi dari Barca. Jadi suatu hari Barcelona ini berhenti memberikan alasan untuk Ronaldinho. Momen tersebut hadir ketika Pep Guardiola naik pangkat menjadi pelatih tim utama. Sebelumnya tim B ya. Nah, Pep bilang kalau 3 pemain utamanya yaitu Ronaldinho, Deco, dan Samuel Eto'o tidak masuk dalam rencana skuad yang dia ingin bangun di Barcelona. Khusus untuk Ronaldinho, bahkan Pep ini dengan sulit memutuskan untuk meninggalkannya karena dia sudah tidak bisa diubah lagi perilakunya. Jadi ya mungkin di pelatih sebelumnya atau owner sebelumnya, gak apa-apa dia yang penting di lapangan jago. Tapi Pep ini gak bisa katanya kayak mungkin gitu. Pep ini ingat omongannya Raditya Dika. Apa tuh? Jangan cari pasangan yang ingin kalian ubah. Wah. Jadi kalau misalkan Alika punya pacarnya ngerokok, tapi Alika nggak suka, jangan dikawinin. Karena perubahan itu datang dari diri sendiri. Bukan dari orang lain. Selamat jumpa di Mario Teguh Golden Ways. Kenapa jadi pesan moral ini? Dan Saudara-saudara. Apa kabar ya Mario Teguh? Nah, di sisi lain waktu itu Pep juga udah membawa satu bintang baru. Dia bawa nama naungan Lionel Messi. Dan ia menunjukkan kalau ia adalah masa depan Barcelona yang baru dan digadang-gadang menjadi penerus Ronaldinho, bahkan bisa melampauinya. Ya.
Melepas Ronaldinho juga salah satu hal yang penting dalam perkembangan Messi. Apalagi Messi waktu itu kan masih kecil. Jadi dia bukan masih kecil, masih remaja gitu ya. Dan dia tuh bisa aja terpengaruh Kak kalau diajak hal-hal negatif. Bener takutnya. Juga. Gitu. Circle-nya jadi jelek. Circle-nya jadi jelek. Messi ini akhirnya temenannya sama Yaya Toure. Oh iya, Toure. Bukannya diajak party, malah diajak kajian. Wah, itu juga kadang bisa negatif. Itu kayak kemarin yang ada pemain Arab yang Noel si Messi. Oh tuh. Itu kan pelatihnya marah. Soalnya pemain Arabnya bilang gini, Messi. Nah, asyhadu alla. Itu tuh sebenarnya mau diajak ya. Ayo. Atau inget dulu kamu teh kajian sama Yaya Toure. Kenapa sekarang gini? Jadi si Pep ini nggak pengen Messi terpengaruh dengan pengaruh buruknya Ronaldinho di ruang ganti. Faktornya yang paling utama itu, jadi pernah Ronaldinho sama Deco datang ke tempat latihan, tapi masih dalam kondisi teler mabok gitu lah Iya, pokoknya. gak siap buat latihan. Gak siap buat latihan. Dan kepercayaan Pep pada Messi memang sangat tinggi, dan pemain berkebangsaan Argentina tersebut tidak pernah mengecewakan. Makin gacor ya Barcelonanya. Nah, emang kita nih kalau Ronaldinho tidak lepas dari masalah kedisiplinan dia nih. Waktu itu kesedihan ini di waktu Ronaldinho bermain jelek gitu ya, atau misalnya dia Barcelona kalah, dia mengatasinya dengan pesta yang berlangsung selama berhari-hari. Jadi biar nggak sedih dia party. Benar. Akan tetapi katanya di dalam hatinya tuh dia sebenarnya tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah. Betul. Dan Ronaldinho ini pada akhirnya setelah pergi dari Barca tidak bisa mengembalikan forma baiknya baik di Italia maupun pada akhirnya setelah dia balik ke Brazil. Pernah ada suatu ketika nih di bar kota Milan, sejumlah penggemar AC Milan ini membawanya keluar dari tempat itu dan memaksanya pulang. Bayangin kalau kita dulu waktu kecil dibawa pulang sama ibu dari warnet. Ya. Kalau ini pulang kamu. Nah, kalau ini dia disuruh pulang sama fans AC Milan di bar gitu. Di bar, momen itu bahkan terjadi beberapa hari menjelang derby melawan Inter. Jadi mungkin supporter Milannya juga kayak itu kan pertandingan penting, sementara dia malah masih party di bar. Iya, jadi kayak gak jadi kayak supporter yang udah gak apa-apa lah dia mabok-mabokan, tapi emang dia juga kedisiplinan dia ini jelek buat klub yang dia bela pada akhirnya. Soal kedisiplinan ini tuh emang jadi masalah ya buat Ronaldinho. Jadi pernah ada cerita waktu dia ditunjuk sebagai duta klub Barcelona. Duta bahkan. Dia tuh kan harusnya menghadiri pertandingan Barca ya di Camp Nou. Tapi dia ini malah memilih bermain bola di pinggir pantai. Waduh. Karena hal ini kursinya tuh tampak kosong. Jadi kan kalau duta khusus ada boxnya gitu di Camp Nou ya. Jadi kosong. Nah, kontroversi selanjutnya berlanjut ketika ia mendukung presiden Brazil bernama Jair Bolsonaro yang merupakan pendukung sayap kanan. Nah, selain itu kesukaannya buat berpesta dan menghabiskan uang pada akhirnya membuat dia bangkrut. Dia bilang kalau dia tuh cuma punya sisa 6 euro di bank. Aduh, sama kayak kalau kita ngecek ATM gak bisa ditarik tuh. Sedih ya keadaan Ronaldinho ya waktu itu. Dan ini cerita dia tuh, dia bahkan yang paling parah, ia pernah menghindari hukuman penjara. Walaupun waktu itu pada Maret 2020 ia tuh sebenarnya kena kasus yang ia tidak bisa mengelak lagi. Ronaldinho ini bersama dengan saudaranya terbukti memakai paspor palsu ketika memasuki Paraguay. Waktu itu di Paraguay ia sebenarnya acara awalnya menghadiri acara amal dan promosi bukunya. Tapi waktu itu pihak berwenang Paraguay kemudian menangkap dan menahannya. Ia dipenjara tapi sempat mengikuti turnamen futsal dan menjuarainya. Jadi di penjara main futsal. Benar. Ya. Sekeras apapun hidup di luar lapangan, di lapangan mah tetap jago Ronaldinho ini. Betul. Ini sama kayak Ariel waktu di penjara, dia masih manggung di penjara. Kayak gimana ya? Aneh sebenarnya. Ronaldinho ini pada akhirnya dan saudaranya ini akhirnya dibebaskan pada 24 Agustus 2020. Setelah hakim setuju, keduanya membayar masing-masing 90.000 dan 110.000 dolar Amerika. Berarti baru kemarin ya. Benar. 2020. Kini Ronaldinho ini sudah tidak lagi main sepak bola di level tertinggi. Meski demikian, pesonanya tetap terjaga. Ia kerap diundang menghadiri acara-acara promosi bukunya atau ikut fun football. Kayak terakhir kan ada ke Indonesia dia diajak Raffi Ahmad. Tapi dia nggak mau main lagi karena nggak fun. Akhirnya dia biar fun ketemu ketua partai. Ronaldo, gol terbaik ke saya. Golkar. Ya itu tadi bahasan kami soal penurunan karirnya Ronaldinho. Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola.